Nah, ada dua jenis bukti transaksi, ada transaksi internal dan juga transaksi eksternal. Kalau internal, ya berarti di dalam lingkup perusahaan kayak membayar gaji karyawan, kemudian melakukan penjualan gitu. Kemudian kalau dia eksternal itu kayak pembelian bahan baku, membeli peralatan, membayar beban-beban kayak beban listrik, itu di luar transaksi perusahaan, di luar lingkup perusahaan. Nah, macam-macam bukti transaksi sendiri itu pertama ada yang namanya faktur. Faktur ini merinci transaksi antara pembeli dan penjual, baik secara tunai maupun kredit gitu. Tetapi biasanya faktur ini digunakan untuk transaksi baik penjualan dan pembelian secara kredit. Nah, contohnya kayak gini, faktur penjualan. Faktur penjualan ini kalian boleh catat faktur penjualan ini digunakan untuk penjualan secara kredit. Kalau tunai apakah dia pakai? Penjualan tunai itu pakai yang namanya nota kontan gitu. Kayak gini kan contohnya misal kita selaku PT Sejahtera, nama perusahaan kita PT Sejahtera. Nah, di sini nama fakturnya PT Sejahtera, berarti dia melakukan penjualan. Penjualan secara kredit. Gimana cara menganalisis kalau itu transaksi kredit atau bukan? Kita melihatnya dari termin. Nah, di sini ada tulisan termin. Termin ini artinya syarat pembayaran. 1/10 N/30. Ini artinya penjualan ini secara kredit gitu. Kalau terminnya COD atau 0 gitu tulisannya berarti dia tunai. Kalau dia ada 1/10 N/30 kredit. Kemudian ada lagi faktur pembelian. Sama ya kayak faktur penjualan, tetapi dia pembelian secara kredit. Lihatnya juga dari syarat pembayaran atau termin gitu. Nah, ini kan kita PT Sejahtera, tapi di sini tulisannya PT Nusa Indah di nama fakturnya, berarti dia melakukan pembelian nih kepada PT Sejahtera gitu. Kemudian lagi kwitansi, udah pasti tahu lah ya yang namanya kwitansi itu apa. Dokumen yang menjadi bukti bahwa transaksi pembayaran atau penerimaan uang telah dilakukan. Biasanya kwitansi ini digunakan untuk pembelian aset atau aktiva, bukan pembelian kayak pembelian barang dagang yang mau kita jual lagi, pembelian bahan baku yang mau kita proses lagi. Nah, itu bukan, dia pakai yang namanya faktur pembelian atau enggak dia pakai nota kontan kalau dia tunai. Tapi kalau kita membeli suatu aktiva untuk perusahaan, aset atau perusahaan kayak kita membeli komputer, membeli apa ya, lemari untuk perusahaan, kemudian membeli kendaraan. Nah, itu menggunakan kwitansi. Tuh. Contoh kwitansi udah tahu pasti ya kayak gini. Kemudian ada lagi yang namanya nota debit. Nota debit ini bukti transaksi. Kalau kakak, nota debit ini digunakan untuk transaksi retur pembelian. Misal kita membeli barang dari orang, kemudian pas udah sampai barangnya, karena kita enggak cek lagi barang itu rusak atau enggak, pas udah sampai ternyata barangnya ada yang rusak atau sobek, ada yang kurang gitu kan. Jadi kita memutuskan untuk melakukan retur sama penjualnya gitu. Kak, ini saya mau balikin. Nah, kita sebagai pembeli itu menerbitkan nota debit. Nota debit karena barang yang kita terima itu nggak cocok ini nah, melaporkan ketidakcocokan atau pengembalian akan barang yang telah diterima oleh pembeli. Nah, gitu. Nanti
kita sebagai pembeli, kita menerbitkan nota debit dalam artian perusahaan kita beli ke perusahaan lain, ya kita menerbitkan nota debit. Tetapi kalau kita hanya orang biasa, bukan suatu perusahaan, ya nggak perlu kita balikin aja barangnya, nggak perlu nerbitin yang namanya nota debit. Tapi kalau perusahaan yang udah berbadan gitu kan, CV, PT, ya mereka harus secara resmi mengembalikan itu. Semua transaksi itu harus dicatat, termasuk yang namanya retur. Jadi kita menggunakan nota debit untuk mengembalikan barang tersebut supaya ada bukti ini barang udah dibalikin sama penjualnya. Kemudian kalau penjualnya udah setuju kalau barangnya itu udah ini contoh nota debit. Kalau penjualnya udah setuju dengan pengembalian barang tadi, nah penjual kemudian menerbitkan yang namanya nota kredit. Penjual menyebutnya sebagai retur penjualan. Itu retur penjualan. Ini ketika kita mengembalikan barang yang diterima dalam keadaan rusak maupun tidak cocok, kemudian diretur. Nah, fungsi dari transaksi ini menandakan bahwa penjual itu menerima pengembalian, dalam artian udah setuju nih pengembalian barang itu. Jadi si penjual menerbitkan yang namanya nota kredit. Nota debit untuk retur pembelian, nota kredit untuk retur penjualan. Ya. Kalau nota debit, nota kredit, sama faktur itu nggak ada formatnya tersendiri ya. Cuman perusahaan itu membuat sendiri-sendiri kadang bukti transaksinya itu seperti apa. Yang penting dia menjelaskan kalau itu adalah bukti transaksi, faktur atau enggak dia nota kredit atau debit. Kemudian nota kontan. Ini nota kontan transaksi yang dikeluarkan oleh penjual setelah pembeli melakukan pelunasan. Pelunasan juga bisa, ataupun dia melakukan penjualan tunai juga bisa. Misal kalau kita mengkredit barang tersebut, kemudian udah lunas, nah pelunasannya itu dicatat di nota kontan. Atau penjualan tunai, dia juga menggunakan transaksi nota kontan. Nota kontan. Ini PT Sejahtera ya. Nah, di sini nama nota kontannya PT Sejahtera, berarti dia penjualan secara tunai. Nah, kayak gini kan syarat pembayarannya cash harga khusus, artinya dia secara tunai. Kalau judulnya udah nota kontan ya udah pasti dia tunai. Kalau judulnya faktur ya berarti dia kredit. Kemudian ada lagi bukti memorial. Di sini contohnya daftar gaji karyawan, penyusutan aset, ataupun catatan retur. Ini cuma catatan ya, bukan transaksi retur. Jadi kalau memorial ini sebenarnya untuk mencatat, misalkan kita punya perlengkapan, kita udah beli perlengkapan itu kan kayak pena, pensil, kertas, penghapus, buku, itu ada sebagai aset perusahaan kita. Namun, nggak mungkin kan kita harus catat, misal Sahira ngambil pena 1. Nggak mungkin kan harus dicatat di bukti transaksi bahwa Sahira udah ngambil pena 1, hanya pena 1 gitu loh. Nah, jadi bukti memorial ini digunakan saat transaksi, saat akhir periode akuntansi. Misal di Desember gitu kan, perlengkapan itu nggak perlu dicatat perharinya berkurang berapa gitu kan. Jadi pas di akhir periode, perlengkapan itu dihitung baru dihitung berapa sisanya dan harganya berapa. Bukan per hari itu dicatat, tetapi perlengkapan itu dicatat pada akhir periode akuntansi. Nah, disitulah bukti memorial itu dipakai.
Kemudian untuk penyusutan aset, ini kan misal kita membeli komputer gitu kan. Kalau komputer itu kan nggak mungkin tiap periode itu semakin bagus kualitasnya. Pasti mengalami penurunan manfaat. Disebut dengan penyusutan. Nah, di situ juga ada namanya dicatat juga di tiap periode penyusutannya berapa. Untuk akuntansi penyusutannya itu ada ya di akuntansi keuangan menengah. Nah, di AKM itu ada. Baru dia dicatat di memorial. Jadi fungsinya memorial ini untuk mencatat suatu peristiwa atau keadaan yang bersifat intern atau yang di dalam perusahaan kecuali penjualan dan pembelian. Tuh. Ini kayak gini ya bukti memorial, contohnya penyusutan peralatan aktiva. Gitu. Kemudian cek juga itu surat atau dokumen yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah agar bank tersebut, nasabah ini kita kan, agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertera pada orang atau pembawaannya. Jadi terkadang kita itu bingung membedakan antara cek dan biliet giro. Kalau cek itu kita memerintahkan kepada bank untuk mencairkan atau membayarkan sejumlah uang kepada orang atau nama yang ada di cek itu. Kalau biliet giro, dia hanya memerintahkan kepada bank untuk memindah bukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan ke rekening siapa gitu. Rekening kita ke rekening siapa gitu. Untuk memindah bukukan saja tanpa mencairkan. Tapi kalau cek dia harus mencairkan untuk dikasih ke orang atau yang namanya ada di cek tersebut. Tuh. Contoh biliet giro kayak gini. Cek juga kayak gini, sesuai dengan banknya masing-masing. Bukti kas masuk ya sesuai dengan namanya gitu ya, terkait dengan penerimaan uang ya yang masuk ke transaksi perusahaan. Sumbernya ya banyak ya, bisa dari penjualan tunai juga bisa, pelunasan piutang juga bisa. Kayak gini ya, bukti penerimaan kas, contohnya. Nah, pelunasan faktur. Contoh dari bukti penerimaan kas. Bukti kas keluar juga ya terkait dengan pengeluaran kas ataupun pembayaran. Contohnya kayak gini, pelunasan faktur juga kita melunasi utang, itu kan kasnya keluar. Ya berarti kita menggunakan bukti pengeluaran kas. Rekening koran, ini dicatat oleh pihak bank, jadi kita itu yang namanya perusahaan itu harus mempunyai apa ya buku bank, bukan hanya kayak kita kan hanya punya m-banking gitu kan, e-banking gitu, tanpa adanya apa buku mutasi bank. Tapi kalau perusahaan itu perlu yang namanya buku untuk mutasi. Jadi dia mencatat debit kreditnya itu berapa supaya tahu nih yang transaksi masuk dan keluarnya itu berapa. Jangan salah ya, yang namanya bank itu terkadang mereka juga salah mencatat. Nggak hanya perusahaan yang salah. Misal dia mencatat 520.000, dia si bank mencatat 250.000. Nah, itu perlu disesuaikan dengan catatan kita. Nggak hanya bank yang catat, tapi kita juga harus catat. Jadi, pada saat akhir periode, transaksi yang ada di bank sama transaksi yang ada di buku kas kita, perusahaan kita itu harus disamakan. Kalau enggak sama, berarti antara bank dan perusahaan itu ada yang salah catat atau mereka salah kirim transaksi. Makanya harus dilakukan penyesuaian gitu. Itu rekening koran. Rekening koran, nah kayak gini kan, biasanya ada catatan debit kreditnya ya sesuai dengan banknya sendiri gitu.
Bukti setoran bank, udah pasti tahu ya, slip bukti transaksi yang diberikan kepada nasabah untuk menyetorkan. Tuh, bukti setoran, ini kayak gini. Oke, untuk bukti transaksi dari awal itu ada yang ingin ditanyakan, ada yang mau ingin ditanyakan boleh. Atau mau lanjut kalau nggak ada yang ditanya. Lanjut aja dulu, Kak, mungkin. Oke. Oke, kalau udah paham mengenai bukti transaksi, baru kita lanjut ke materinya sendiri. Yang di modul itu sama aja ya, tapi kakak buat di PowerPoint-nya. Nah, di sini untuk akuntansi pertama itu yang dasar dulu, yang privat umum gitu ya. Kecuali akuntansi pemerintah itu berbeda. Kalau akuntansi privat itu ada 3 perusahaan yang harus kita catat ya sesuai ya dengan perusahaan yang kita tempati nanti. Ada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Jasa berarti yang bergerak menawarkan jasa untuk mendapatkan keuntungan, contohnya kayak salon, bank, bengkel. Nah, itu contoh dari perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang yang bergerak membeli bahan baku, membeli barang, kemudian disimpan di gudang dan menjual kembali barang tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Ya, contohnya kayak Matahari, Indomaret, Alfamart. Nah, itu contoh dari perusahaan dagang. Kalau perusahaan manufaktur yang mengolah barang mentah, ya kayak tepung barang mentahnya, kemudian diolah menjadi barang setengah jadi, baru menjadi barang jadi. Kayak misal memproduksi mie instan, barang jadinya dari barang mentah, tepung gitu kan, sama telur dan lain sebagainya, barang jadinya jadi mie instan. Contohnya kayak PT Indofood, ada lagi PT Pertamina gitu. Contoh dari perusahaan manufaktur. Ini akuntansi dalam perusahaan, mungkin kalau untuk pengertian ini menurut ini pasti bisa lah ya dibaca, tetapi kalau kalian udah paham mengenai akuntansi, kalian itu bisa membuat sendiri pengertiannya tanpa harus ngelihat apa sih menurut ini gitu. Kalau teorinya sendiri, kesimpulan dari situ, akuntansi itu adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi yang berupa laporan keuangan untuk ke pemberi keputusan. Jadi tujuan laporan keuangan itu untuk diberikan ke pihak-pihak atau stakeholder-nya perusahaan untuk diberikan keputusan. Proses pengidentifikasian ini apa sih Kak? Jadi proses pengidentifikasian ini meninjau transaksi yang berasal dari kegiatan ekonomi bisnis. Dia mengumpulkan dulu transaksi-transaksi dari periode tersebut, kemudian ditinjau yang mana transaksi yang termasuk internal dan eksternalnya perusahaan. Kemudian pengukuran, ini melakukan analisis masuk kemana gitu kan, ke akun-akun mana. Kemudian proses pencatatan baru kita melakukan pencatatan transaksi ke jurnal, nantinya baru diposting ke buku besar, sampai ke proses pelaporan, baru mereka melaporkan ke laporan keuangannya. Tuh. Kemudian pihak internal perusahaan, namanya juga internal ya, berarti dia di dalam lingkup perusahaan.
Terdiri dari kayak direktur, manajer, karyawan. Nah, karyawan ini butuh mereka harus menilai sebenarnya perusahaan ini bisa lanjut gak sih untuk melanjutkan karir aku sebenarnya gitu. Tujuan karyawan untuk menilai laporan keuangan itu. Manajer tentunya untuk misal kayak manajer pemasaran gitu kan, mereka kan harus meneliti sebenarnya penjualan mereka itu udah berapa gitu. Mengalami kenaikan atau tidak. Kemudian pihak eksternal tentunya di luar perusahaan kayak investor, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor. Nah, tujuan dari pemberi pinjaman atau kreditor ini mereka terkadang harus menilai sebenarnya laba atau arus kas mereka ini lancar atau enggak sih, sehingga harus diberikan pinjamannya untuk jadi harus menilai sebenarnya perusahaan ini mampu enggak sih bayar bayar utangnya yang udah mereka kasih gitu. Kemudian pemerintah untuk tujuan laporan keuangan kepada pemerintah tentunya untuk pajak gitu. Masyarakat. Nah, ada yang mau ditanyain sampai ke pihak sini? Ada? Kalau nggak ada, lanjut kita ke persamaan dasar. Ada yang mau ditanya? Kak, Atau kalau lanjut? untuk pemberi pinjaman sama kreditor itu beda ya Kak? Walaupun sama-sama kayak kita tuh ngutang gitu. Sama pemberi pinjaman itu sama dengan kreditor. Nih kakak aja sih yang nulisnya kayak gini. Pemberi pinjaman sama kreditor. Jadi di akuntansi itu kan ada yang namanya debitur dan kreditur. Kalau kreditur itu yang memberi pinjaman sama kita, memberikan pinjaman sama kita, artinya kita menghutang sama dia. Tapi kalau debitur, misal si misal kakak apa ya, punya pelanggan, misal Sahira membeli barang ke kakak, tetapi Sahira ini mintanya, Kak, bisa nggak sih Kak kredit aja gitu, karena pengen banget nih namanya barang ini gitu. Nah, jadi kakak menganggap si Sahira itu adalah debitur. Nah, kalau kreditur yang memberikan pinjaman ke kita, kalau debitur berarti orang minjam ke kita. Gitu. Ada lagi? Itu aja Kak. Oke, kita kalau nggak ada, lanjut kita ke saldo normal akun. Kakak mau tanya di sini, udah hafal belum sih saldo normal akun itu posisinya di mana kalau bertambah, berkurang? Udah hafal belum? Udah, Kak. Udah? Udah. Udah. Jadi kalau mungkin kalau yang belum dihafalin dulu ya saldo normal akun itu. Kalau kakak dulu ngapalnya itu pakai ini apa namanya halo debit gitu, halo debit kayak gini. Nah jadi kan yang di sini jempol ini adalah aset, aset itu aktiva ya, aset, liabilitas, modal, pendapatan sama beban. Ini abaikan dulu yang namanya priva ini. Jadi di sini aset, liabilitas, pendapatan, aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban. Kalau menghafalnya, kalau dia bertambah kayak gini, yang berdiri ini adalah debit. Jadi kalau dia bertambah itu adalah aset sama beban. Ini posisinya di debit. Yang turun ini adalah kredit.
Jadi liabilitas, ekuitas, dan pendapatan ini kalau bertambah dia di kredit. Tetapi kalau dia berkurang ya kebalikannya, yang aset sama beban ini adalah posisinya kredit kalau dia mengalami kalau berkurang. Jadi yang liabilitas, ekuitas sama pendapatan kalau berkurang berarti posisinya debit kayak gitu. Jadi berlawanan kayak gini ya. Jadi aset sama beban. Di sini hafalinnya gitu aja sih. Kalau kalian udah hafal, jadi udah mudah gitu kalau membuat persamaan dasar akuntansi sama buat jurnal umum sampai ke laporan keuangannya itu udah pasti bisa. Kemudian pencatatan transaksi. Ada dua sistem pencatatan, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas itu mengakui pendapatan dan beban ketika transaksi kas atau kas diterima dan dikeluarkan. Jadi basis kas itu ketika kas diterima dan dikeluarkan, itulah pencatatan harus dilakukan. Jadi kalau kasnya belum diterima atau belum dikeluarkan, ya nggak perlu dicatat. Jadi basis kas itu nggak ada yang namanya utang dan piutang. Kalau basis akrual itu walaupun kasnya belum diterima atau dikeluarkan, itu transaksinya harus tetap dicatat. Gitu. Misal ada apa ya? Misal penjualan kredit itu kan transaksinya belum kasnya belum diterima nih, tetapi di dalam basis akrual itu kita harus catat kasnya piutangnya berapa, pendapatannya berapa gitu. Kasnya belum diterima tapi tetap dicatat. Tapi kalau penjualan kredit yang dipakainya basis kas nggak perlu dicatat karena kasnya belum diterima untuk pencatatan. Kalau pembukuan itu ada single entry dan double entry. Single entry sendiri dia ada penerimaan dan pengeluaran saja, dia nggak ada yang namanya debit kredit. Single entry ini cocoknya pastinya menggunakan basis kas karena dia hanya mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas saja yang dicatat. Kalau kasnya nggak belum diterima, ya nggak dicatat di single entry. Kalau double entry, dia ada debit sama kreditnya. Posisi debit sama kreditnya. Kemudian ada lagi contoh pencatatan transaksi. Misal di sini, kalau kalian udah hafal saldo normal nanti, contohnya di sini pada tanggal 2 Januari dibeli perlengkapan sebesar 350.000 secara tunai. Karena di sini secara tunai artinya dia mengeluarkan kas. Kas kita berkurang. Kas itu untuk kas itu termasuk akun aset. Jadi aset berkurang itu posisinya di mana? Nah, kalau udah hafal saldo normal, kalian pasti udah tahu di mana posisi berkurang dan bertambahnya. Perlengkapannya di debit, karena bertambah kita membeli, kemudian kita membeli secara tunai berarti kas kita berkurang di posisi kredit. Kalau perlengkapan itu dibeli secara kredit atau menghutang, berarti perlengkapan kita tetap bertambah, debit, kemudian utang usaha, karena kita secara kredit, berarti utang kita bertambah. Nah, posisi utang bertambah itu posisinya di mana gitu kan? Di kredit berarti. Gitu. Oke, lanjut lagi ke siklus akuntansi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum lanjut ke siklus. Kalau nggak ada, kita lanjut aja.
Lanjut. Lanjut, Kak. Oke. Oke, lanjut ke siklus akuntansi. Dimulai dari transaksi, kita menganalisis transaksi, menerima bukti-bukti transaksi tadi, kemudian dibuat jurnal umum. Ini siklus harus kalian hafalin ya, Gak. Jadi kalau ditanya anak akuntansi itu siklus akuntansi apa aja ya harus tahu, karena ini udah paling dasar banget. Kalau siklus akuntansi nggak tahu, itu udah kelewatan menurut kakak ya. Ini dari transaksi, kemudian di jurnal umum, lalu dibuat buku besar. Udah dibuat buku besar, baru transferkan ke neraca saldo. Sudah neraca saldo, baru dibuat lagi jurnal penyesuaian. Kemudian kalau kebijakan perusahaannya disuruh buat kertas kerja dulu, harus dibuat kertas kerja dulu, berarti baru dibuat ke laporan keuangan. Kita tuh bisa kok buat setelah jurnal penyesuaian langsung ke neraca saldo disesuaikan, itu bisa. Tapi kalau perusahaannya ini masih meragukan benar atau tidaknya laporan keuangan itu, berarti dia harus buat kertas kerja dulu untuk memastikan laporan keuangan itu dibuat benar atau enggak gitu. Udah laporan keuangan, baru dibuat jurnal penutup. Laporan keuangan ini nanti kita jelasin waktu pertemuan selanjutnya lagi. Apa aja laporan keuangan. Kemudian jurnal penutup, baru dibuat neraca saldo setelah penutup, baru dibuat jurnal pembalik. Habis itu neraca saldo setelah pembalik. Gitu. Kalau udah buat jurnal pembalik, sebenarnya nggak usah lagi sih yang namanya buat neraca saldo ini, langsung aja ke transaksi jurnal umum gitu aja. Oke. Jurnal penyesuaian sendiri itu nanti kita kakak jelasin, penutup juga bakal jelasin fungsi-fungsinya apa. Nah, di dalam akuntansi itu ada yang namanya akun real dan akun nominal. Kalian harus tahu ya, akun real itu akun yang berada di laporan posisi keuangan, berisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Kalau akun nominal itu akun yang berada di laporan laba rugi yang isinya pendapatan dan beban. Akun real, aset, liabilitas, dan ekuitas, akun nominal, pendapatan, dan beban. Nah, oke. Udah siklus akuntansi, kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini di mana kondisi harta atau aset harus sama dengan total liabilitas dan modal. Jadi total aset ini jumlahnya itu harus sama dengan jumlah liabilitas dan ekuitas. Artinya harus balance, jumlah aset itu harus balance dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nama lain aset sendiri itu adalah aktiva, harta, kemudian pasiva ini nama lain dari liabilitas dan ekuitas itu biasa disebut dengan pasiva. Liabilitas, utang, ekuitas, modal gitu. Harus dihafal ya untuk rumus persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Kemudian di sini ada contoh soal. Di sini Nyonya Almira membeli peralatan seharga 15 juta dari toko Abadi Jaya yang pembayarannya dilakukan secara tunai. Nah, kita menggunakan rumus persamaan dasar akuntansi tadi, harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi di sini peralatan termasuk harta. Jadi harta itu bertambah 20 juta, harta peralatan itu bertambah 15 juta. Kemudian karena di sini secara tunai berarti kas kita berkurang. Sini ditambahin minus juga boleh, dalam kurung juga boleh.
Sini 15 juta dikurang 15 juta 0 kan. Jadi jumlah di sini sama-sama 0, harta 0, utang dan modal 0 gitu. Nah, di sini ada contoh soal kita latihan dulu untuk yang mudah-mudah dulu. Pertama, kakak buka Excel dulu mungkin ya. Untuk kita contohin soal ilustrasi ini. Nah, ini yang temen kalian kemarin sama aja sih. Di sini kakak hapus dulu untuk nominalnya. Nah, kita dimulai dari tanggal 1. Mana tadi? Nah, tanggal 1, anggaplah di sini tanggal 1 didepositokan uang 15 juta di Bank BNI. Di sini keterangannya deposito, berarti kita menanamkan modal kita dan mentransfer uang kita di Bank BNI. Artinya kas kita bertambah, modal kita juga bertambah. Di sini tulis, di sini karena kemarin itu siapa ya? Yang kakak ajari kemarin dia pakai bahasa Inggris, kalau dosennya ngajar aset-asetnya. Kalau kalian gimana, bahasa Inggris atau Indonesia nih diajarin? Inggris, Kak. Indonesia. Indonesia atau bahasa Inggris? Indonesia. Ada yang Inggris, ada yang Indonesia tadi. Oke, di sini kakak ganti dulu kas pelengkap. Kan di sini tanah. Tapi kalau untuk apa ya? Kalau kalian kerja di perusahaan internasional, itu nama-nama asetnya harus pakai bahasa Inggris. Jadi harus dihafalin juga nama-nama akun bahasa Inggrisnya. Ini kok susah banget. Oke, tanggal 1 kas bertambah, modal juga bertambah 15 juta. Nah, ini keyboardnya mati lagi. Bentar. Bentar. $15 juta. Modal kita juga bertambah 15 juta. Kalian boleh di sini buat keterangan, misal di sini investasi awal. Kalau disuruh buat keterangan, kalau enggak juga enggak apa-apa sih. Kemudian dibeli sebidang tanah 10 juta untuk membangun gedung baru. Dilakukan secara tunai. Berarti tanah kita bertambah, aset tanah ini kan termasuk aset gitu kan. Tanah kita bertambah 10 juta, nanti kita nanti akan belajar mengenai akun-akun transaksi. Jadi kalian tahu yang mana termasuk akun aktiva, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Mungkin besok di sini tanah kita bertambah 10 juta. Kemudian salah. Ini kas kita berkurang 10 juta. Tanah kita bertambah 10 juta. Nah, di tiap transaksi, di tiap tanggal ini kita harus menjumlahkan
gitu kan. Karena kalau nggak dijumlahin, takutnya pas udah akhir, misal kalian nggak dijumlahin nih, langsung aja ke 3, kemudian ke 4 gitu. Nah, takutnya di akhir transaksi itu kalian udah nggak balance, jadi nggak tahu di mana letak kesalahan kalian itu di mana. Jadi di tiap tanggal itu harus dijumlahin. Nah, di sini oke, nah di sini balance kan, di sini tanah 10, kasnya 5, di sini modalnya tetap 15 juta, balance. Oke, tanggal 3 dibeli supply sini perlengkapan, bahan habis pakai, perlengkapan kantor, 1.350.000 secara kredit. Berarti perlengkapan kita bertambah, utang kita juga pun bertambah. Perlengkapan kita bertambah 1.350.000, kemudian utang kita juga bertambah 1.350.000 karena kita belinya kredit. Nah, ini juga dijumlahin. Oke, balance ya 15 juta, 1.350.000. Kemudian tanggal 4 dibayar utang 950.000. Utang kita berkurang karena kita membayar, kas kita juga berkurang. Di sini kita tulis dulu utang kita bertambah min 950.000. Kemudian kas kita berkurang karena kita udah membayarnya. Nah, baru dijumlahin lagi. Oke. Kemudian di tanggal 5 selama perusahaan beroperasi diperoleh pendapatan sebesar 7.500.000. Nah, di sini pendapatan ya. Nah, karena di persamaan dasar akuntansi itu gak ada pendapatan kalau di soal ada transaksi pendapatan dan beban itu masuknya ke akun modal. Kecuali ada yang dosennya menyuruh di samping pendapatan ini ditambahin akun pendapatan sama lagi beban gitu kan. Tapi biasanya di persamaan dasar akuntansi itu mereka harus menggunakan harta sama dengan pasifa. Jadi transaksi pendapatan dan beban itu masuk ke akun modal. Pendapatan itu menambah modal. Kalau kita membayar beban, itu mengurangi modal. Tuh. Jadi karena di sini di soalnya diperoleh pendapatan, berarti dia menambah pendapatan. Pendapatan berupa kas, berupa kita nerima kas kan kalau pendapatan, berarti bertambah 7.500.000 kasnya. Kemudian pendapatan kita bertambah masuk ke modal, menambah modal 7.500.000. Nah, oke, di tanggal 6 dibayar gaji karyawan dan biaya sewa. Nah, di sini kan gaji nih, beban kan termasuk beban karena kita membayar gaji, kemudian membayar sewa masing-masing 2.400.000 dan 1.250.000. Nah, di sini teman-teman kalau mau kalian gabung juga boleh, mau kalian pisahin juga boleh untuk gaji dan biaya sewa. Di sini kakak bakal gabungin aja 2.400.000 sama 1.250.000 ini supaya bisa cepet.
3.650.000. Jadi kita membayar beban kita berkurang dan kas kita juga berkurang. 3.650.000. Nah, modal kita juga berkurang 3.650.000. Nah, untuk ininya kita jumlahin juga. Nah, di sini udah selesai tanggal 6. Kita jumlahin, ngecek balance atau enggaknya gitu. Sampai tanah. 19.250. 19.250. Oke, udah balance ya. Sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya yang mungkin sedikit rumit lagi dibanding dengan yang atas. Di sini kan agak sederhana ya soalnya. Ada yang mau ingin ditanyakan dari persamaan dasar akuntansi? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut aja ya. Belum ada, Kak, sejauh ini. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dui dry cleaners. Oke, ini di sini kakak hapus dulu. Ini lumayan. Kakak ganti dulu di sini kas. Nah, di sini soalnya Dui Dry Cleaners dimiliki dan dikelola. Kakak mau tanya dulu, kalian pakai buku ini nggak sih? Apa ya, buku akuntansi keuangan komentar yang warna hijau itu ada nggak ya di sini? Pengantar akuntansi 1 edisi 4 bukan? Yang kayak gini. Iya, betul. Ya, Kak, pakai, Kak. Nah, nanti kita belajarnya di sini juga sumbernya, lebih tepatnya sumbernya gitu. Ada apa ya? Di situ lumayan soal persamaan dasar akuntansinya buat belajar gitu kan. Kalau yang nggak pakai, boleh di-share kan soalnya dari kakak? Iya, karena yang di sini juga kakak ambilnya dari situ, tapi nggak tahu halaman berapa, lupa. Nominalnya juga di. Kalau buku pengantar akuntansi 1 nih soalnya tuh lebih apa ya, sulit dipahami. Cak mana sih biar kita memahami soal itu tuh lebih mudah sih. Nah, apalagi aku yang linjur. Kalau kakak sendiri ya, untuk yang kan di sini kan masih dasar gitu kan. Di buku ini sebenarnya mudah sih untuk dipahami gitu. Tapi kita itu harus menganalisisnya pelan-pelan gitu kan. Nggak harus jangan sampai kita ngerjainnya itu ngebut gitu, tapi kita harus pahami dulu. Nah, yang kakak jelasin tadi, kita harus paham yang namanya kayak saldo normal, yang persamaan dasar akuntansi. Nah, yang rumus-rumusnya tadi, ya sejauh ini yang menurut kakak itu harus supaya paham di soal itu, kuncinya itu adalah praktik sih sebenarnya. Latihan-latihan terus. Jangan di latihan yang di buku itu aja, tetapi di buku-buku yang lain. Misal kalian itu minimal harus pahami dulu yang namanya persamaan dasar akuntansi baru masuk ke jurnal. Gitu. Kalau udah paham persamaan dasar, karena kan itu baru dasar nih. Kalau dasar aja kita belum paham gitu, kalau nggak paham ya nggak bisa lanjut sampai ke laporan keuangan. Jadi kalau kakak sendiri dulu itu kakak mencari sendiri
apa ya, soal-soal atau persamaan dari persamaan dasar akuntansi ini kakak buat sendiri di buku sendiri, di buku khusus belajar di dasar sampai ke laporan keuangan itu dibuat gitu kan di tiap hari gitu kalau minimal kasih waktu lah ya 1 jam gitu untuk ngerjain aja gitu. Nggak harus sih belajar yang ini berjam-jam, nggak harus. Tapi kalian itu jangan sampai hanya belajar di privat ini aja, tetapi kalau di luar itu juga kalian harus banyak praktiknya gitu. Harus banyak latihannya. Jangan hanya mengandalkan membaca buku saja, itu menurut kakak belum menjamin kalau kita itu paham di transaksinya. Jadi kalau di transaksi udah masuk ke transaksi, balance atau enggak balance, itu kuncinya adalah di latihan terus gitu. Itu sih kalau dari kakak gitu, cara memahaminya. Kemudian kita masuk ke sini ya, namanya di Dewey Dry Cleaners ini. Nah, kita pahami dulu pelan-pelan. Dewey Dry Cleaners dimiliki dan dikelola oleh Ayu Hartanti. Gedung dan peralatan kantor yang digunakan adalah sewaan karena sedang menunggu perluasan fasilitas baru. Pekerjaan penatu sebenarnya dikerjakan oleh perusahaan penatu lain. Dalam artian berarti ini perusahaan laundry ya, dengan harga grosir. Aset dan liabilitas perusahaan per 1 November, ini kan kakak kan ngambilnya di buku situ ya. Jadi kalau di sini udah menerangkan di sini kalian dikasih tugas misal oleh dosen, jangan langsung mengerjakan buat langsung nomor 1 gitu kan sampai seterusnya, itu salah. Tapi kalian harus melihat dulu di sini saldo awalnya itu berapa. Kalau nggak ada saldo awal ya udah lewatin aja. Tetapi kan biasanya di buku situ banyak yang menerangkan saldo awalnya terlebih dahulu. Jadi kita harus buat dulu saldo awalnya berapa. Di sini kan kasnya 39 juta, piutang usahanya 80 juta, perlengkapan 11, utang usaha sekian. Nah, seperti biasa, kalau kita membuat transaksi apapun itu di dalam akuntansi, kita harus membuat dulu judul terlebih dahulu. Judul transaksi itu apa? Ini kayak gini nih. Dewey Dry Cleaners persamaan dasar akuntansi per November. Jadi nama perusahaan, jenis transaksinya apa, pencatatannya apa, baru periode. Kalau enggak dicatat itu disalahin biasanya oleh dosen kalian atau ya pokoknya tergantung juga sih di dosen, tetapi kalau kakak diajarin itu biasanya langsung disalahin. Karena kayak transaksinya itu kalau nggak ada judul itu kayak nggak jelas banget ini transaksi apa, punya siapa, kapan gitu kan. Jadi harus dibuat dulu nama, kemudian kalau di sini jurnal umum ya udah tulis jurnal umum. Itu wajib banget. Walaupun transaksi kalian udah bener, kalau nggak ada judul ini sepele sih, tapi penting gitu. Itu Jadi urutannya harus gitu ya, Kak? Harus nama perusahaan, terus iya, nama. Oke. iya harus berurutan. Nama perusahaan, nama pencatatannya apa, baru periode. Nggak boleh kebalik-balik gitu. Oke, lanjut di saldo awalnya dulu. Kasnya 39, piutangnya 80 juta. Kita buat dulu sini piutang, dagang. Ini sama aja, cuman dia pakai bahasa Inggris. Kemudian tanah, piutang, dagang. Salah, utang dagang. Utang dagang, baru modal. Kasnya 39 juta, piutangnya 80 juta, perlengkapannya 11 juta, tanah 50. 11 juta,
utang dagangnya 31.500.000. Nah, ini jangan kalian kalau udah diisi kayak gini, jangan langsung buat apa ya, langsung ke transaksi nomor 1. Kita hitung dulu sebenarnya aset dan pasifanya ini balance atau enggak. Nah, aset sama pasifanya ini balance atau enggak. Nah, kita hitung dulu 39 juta. Ya, pasti beda lah ya, karena kan di sini 31.500.000 enggak balance nih, artinya berarti kita buat dulu deh. Berapa sih total ini? Kita totalin dulu yang jumlah aset. Nah, jumlah aset berapa? 180 juta nih. Baru dikurangin dengan utang dagang. Untuk kita harus mencari dulu nilai modalnya ini berapa. Ini tolak total aset dikurangi dengan total utang dagang. Nah, 148.500.000. Baru di sini bisa disebut dengan transaksi ini udah balance. Aset sama pasifanya udah balance 180 juta. Baru kita lanjut ke ke tanggal 1. Ayu Hartanti menambah investasi di perusahaan dengan setoran tambahan 21 juta di rekening bank. Di sini investasi ya, udah pasti dia menanamkannya lagi modal di perusahaan, kas kita bertambah, modal kita juga bertambah sebesar 21 juta. 21 juta, modal kita juga bertambah 21 juta. Nah, di sini kita jumlahin juga. Jadi tiap transaksi dijumlahin ya. Oke. Kemudian di tanggal 2, membeli tanah untuk digunakan sebagai area parkir untuk dengan membayar tunai. Di sini kita membeli tanah, artinya tanah kita sebagai aset bertambah, membayar tunai berarti kas kita berkurang. Nah, di sini tulis dulu tanah kita itu bertambah 35 juta. Karena kita tunai berarti kas kita berkurang 35 juta. Nah, baru dibuat lagi. Nah, di sini balance atau tidak, Kak? Kalian hitung ini balance nih 25 ditambah 80 tambah 11 tambah 85 201 31.500 tambah 1 69.500 201. Jadi tiap tanggal kita harus menghitungnya. Kemudian membayar sewa untuk, ini bukan tahun berjalan ya, tapi bulan berjalan. Membayar sewa tempat untuk bulan berjalan 4 juta. Kita membayar sewa. Jadi kalau kalian udah masuk ke jurnal umum, kalau misal ada transaksi membayar sewa untuk bulan berjalan atau bulan November, bulan sekian gitu kan disebutin, itu kalian mencatatnya sebagai beban sewa. Tapi kalau misal di jurnal umum kalian menerangkan bahwa membayar sewa untuk 1 tahun atau untuk 6 bulan, untuk 3 bulan, itu kalian mencatatnya sebagai sewa dibayar di muka karena dia lebih dari 1 bulan. Kalau untuk 1 bulan saja, kalian mencatatnya sebagai beban sewa. Tapi kalau lebih dari 1 bulan, itu kalian mencatatnya sebagai sewa dibayar di muka. Masuknya ke akun mana, Kak? Sewa dibayar di muka masuk ke akun
aset atau harta. Tapi kalau beban sewa ya masuk ke akun beban. Tuh, ini bulan berjalan artinya hanya 1 bulan saja, berarti masuk ke beban sewa. Beban itu kalau di persamaan dasar akuntansi mengurangi modal 4 juta. 4 juta, kas kita juga berkurang 4 juta. Oke. Tanggal 3, kemudian tanggal 4 mendapatkan imbalan atas jasa penatu pada pelanggan yang dicatat sebagai piutang usaha. Di sini piutang usaha. Piutang itu ingat ya, masuk ke akun aset. Tetapi dia pelanggannya minta secara kredit aja nanti bayarnya gitu. Berarti kita belum menerima kas. Yang menambah itu adalah piutang usaha kita, kemudian pendapatan kita juga bertambah. Pendapatan itu menambah modal. Berarti piutang kita juga bertambah sebesar 72 juta. Baru modal kita, pendapatan kita bertambah juga sebesar 72 juta. Nah, tuh. Salah. Oke. Nah, itu. Jangan nyatetnya di kas ya, karena itu sebagai piutang. Kemudian di tanggal 5 membayar kreditur untuk melunasi utang usaha. Jadi kita melunasi utang kita ke kreditur. Utang kita berkurang nih. Utang berkurang posisinya di debit. Ingetin ya, kalau saldo normal kita harus hafal. Utang usaha, utang kita berkurang karena kita membayar kan, jadi kas kita berkurang. Kita tulis dulu utang berkurang 20 juta. Kemudian kas kita juga berkurang 20 juta. Baru dihitung lagi. Di tanggal 6 membeli perlengkapan secara kredit, kita membeli perlengkapan kita bertambah, kemudian secara kredit berarti kita ngutang dulu kredit gitu kan. Perlengkapan kita bertambah, utang kita juga bertambah. Berarti di sini masukin perlengkapan kita bertambah sebesar 8 juta bertambah. Kemudian karena kita kredit, berarti utang kita juga bertambah di sini. Nah, utang kita bertambah. Oke, kemudian di tanggal 7 menerima kas dari pelanggan, kas kita oh ya, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Ada yang mau ditanyain? Belum ada, Kak. Boleh lanjut aja. Oke. Mungkin nanti besok kita latihan lagi. Masih di, kalau kalian udah ngerti di persamaan, nanti kita lanjut ke jurnal umum. Nanti kakak tetap pakai buku yang ini, karena menurut kakak buku yang ini soalnya itu lumayan melatih. Meskipun sedikit rumit, tetapi melatih kita untuk paham. Jadi kalau kita mengerjakan latihan itu, kalau bisa kita cari yang rumitnya terlebih dahulu, baru cari yang sedikit yang
kayak tadi ya yang agak sederhana gitu. Nah, ini kan lumayan sederhana tapi ini agak rumit gitu. Di tanggal 7 menerima kas dari pelanggan, kas kita bertambah 38 juta. Kas dari jasa berarti pendapatan kita juga bertambah, menambah modal kalau pendapatan. Oke, lanjut di tanggal 8. Di tanggal 8 mendapatkan imbalan atas jasa penatu. Sama kayak transaksi nomor 4 ya. Dicatat sebagai piutang usaha. Berarti piutang usaha kita bertambah 77 juta. Pendapatan kita juga bertambah 77 juta. Pendapatan masuk ke modal kalau di persamaan dasar akuntansi berarti menambah sih. Oke. Oke, lanjut di tanggal 9. Tanggal 9 menerima tagihan bulanan untuk beban penatu bulan November. Dibayarkan tanggal 10 Desember. Nah, jadi di sini dia bukan bayar di bulan November ya, tetapi di transaksi di soal itu per November kan. Di sini tetap dibayarkan tanggal 10 Desember. Artinya dia belum mengeluarkan kas. Belum mengeluarkan kas. Berarti kita masih ngutang, mencatatnya sebagai utang. Karena kita belum bayar, tetapi udah dapat tagihan nih untuk tagihan di bulan November, tetapi bayarnya di bulan Desember. Tetap kita catat, tetapi jadi di sini kan beban nih, beban penatu. Kita nggak tahu nih beban ini beban jenis listrik atau air gitu kan. Di sini dijelasin aja beban penatu. Beban itu mengurangi modal. Kita tulis dulu aja di sini di modal. Beban penatu berkurang karena kan mengurangi modal beban itu. Jadi kita tulisnya min 29.450.000. Kemudian karena dibayarkan 10 Desember berarti kita masuknya ke utang usaha karena kita bayarnya di bulan berikutnya, bukan di bulan tersebut, di bulan November bukan. Berarti kita catatnya utang kita bertambah sebesar 29.450.000. Ini balance gak sih Kak? Balance. Kalian boleh catat nanti. Hitung maksudnya. 39 juta. Oke. Nah, di sini udah ngerti ya untuk beban penatu, berarti beban kita mengurangi modal kan, utang kita bertambah. Nulisnya enggak pakai min kalau yang untuk utang. Enggak dikurangi. Kemudian membayar beban-beban berikut ini, beban upah, beban truk, utilitas, beban lain-lain. Ya, ini kan kalau kakak sih udah tahu ya kalau beban itu mengurangi modal gitu. Tapi kalau mau ditulis satu-satu juga boleh sih. Di sini beban upah, misal di sini lagi beban apa tadi? Beban truk, beban utilitas. Udah ada yang tahu belum arti utilitas itu apa? Ada yang tahu apa sih arti utilitas? Utilitas. Belum tahu. Boleh.
Utilitas, oke. Kalau utilitas itu adalah beban listrik, air, dan telepon. Tuh ya. Listrik, air, dan telepon itu disebut dengan beban utilitas. Nah, kalau kalian mau tulis satu-satu di sini, tulis satu-satu, dijumlahin, dihitung, ya nggak apa-apa. Karena kita belajar di sini, dijumlahin aja dulu, beban upah ini berapa, ditotalin. Sama aja cara ngitungnya kalau mau dipisah. 1.300.000, totalnya 29.200.000. Nah, di sini beban berkurang 29.200.000. 29.200.000 baru apa tadi? Lupa kakak. Ya, kasnya kita berkurang karena kita membayarkan. Kas kita berkurang di sini 29.200.000. Nah, kita jumlahin lagi. Nah, baru di situ. Oke. Lanjut lagi di tanggal 11. Setelah dihitung sisa perlengkapan sebesar 11.800.000, berarti beban perlengkapan yang digunakan adalah 7.200.000. Ini di persamaan dasar akuntansi ini abaikan aja ya yang kayak gini. Kita fokusnya itu beban perlengkapan yang digunakan aja. Nominal yang digunakan saja. Yang ini enggak usah diabaikan saja. Nah, tetapi kalau di jurnal penyesuaian itu perlu dihitung karena ada pencatatan sebagai aset dan pencatatan sebagai beban gitu. Tapi kalau di persamaan dasar akuntansi kita pakainya beban perlengkapan yang digunakan saja, yang terpakai saja. Jadi karena di sini beban perlengkapan ada beberapa terkadang mahasiswa mencatatnya beban perlengkapan sama kas. Tetap karena di sini perlengkapan artinya kan di sini memakai ya perlengkapan. Perlengkapan kita yang berkurang, bukan kas kita yang berkurang. Jadi catatnya beban perlengkapan itu berkurang, perlengkapan kita juga berkurang sebesar 7.200.000. Nah, di sini ditulis beban perlengkapan, kemudian perlengkapan. Nah, di sini perlengkapan berkurang 7.200.000 karena udah ditulis di situ. Udah dipakai. Nah, baru tanggal 12 menarik kas untuk keperluan pribadi. Ini namanya prive. Kas untuk keperluan pribadi namanya prive. Tetapi kalau dia perusahaannya berbentuk PT, itu namanya dividen. Namanya pembagian laba dari saham. Itu namanya dividen. Tapi kan kalau ini cuman perusahaan biasa, dia mencatatnya sebagai prive. Prive itu sama saja, prive itu masuk ke akun ekuitas, tetapi fungsinya sama seperti beban, mengurangi ekuitas. Prive itu masuk ke akun ekuitas, tapi dia mengurangi ekuitas. Nah, berkurang sebesar berapa tadi? 5 juta. Fungsinya kayak beban lah ya. Prive ini anggap aja beban. 5 juta. Oke, kita jumlahin. Kita cek di sini. Totalnya itu balance atau enggak. Jadi
Ada balance ya, 330.600.000. Nih. Nah, 330.600.000. Itu persamaan dasar akuntansi. Mungkin kakak bakal kasih tugas mungkin, tetapi kakak kasih tugas sama kayak gini, tetapi kalau tetap kasih tugas tetapi besok kakak cuman mau tanyain aja, nggak harus dibuat sih di itu, kalian buat di kertas Koreaan juga nggak apa-apa sih, kertas belajar kalian gitu kan, nggak perlu dikumpul, tetapi kakak bakal tanya satu persatu, ini berkurang atau bertambah gitu, masuk ke akun mana, masuk ke akun aset kah, liabilitas kah, pendapatan kah, beban kah gitu. Nah, kalau yang nggak ngerti nanti nggak ngerti di transaksi itu ya bakal diajarin gitu. Nanti kakak fotoin tugasnya sama kayak gini. Kakak ambil tugasnya itu dari buku ini. Yang nggak ada mungkin sekedar informasi saja, kakak juga waktu itu membeli buku waktu semester 1 juga membeli bukunya itu bukan buku ori yang harganya buku ori itu hampir 200 kalau nggak salah. Nah, kakak itu beli buku harganya nggak salah itu harganya 30.000. Nah, itu udah dapat buku kayak gini dan kalian udah bisa belajar walaupun kualitasnya ya biasalah ya, kalau harga yang murah biasanya kualitasnya itu kadang ada yang robek, tapi halamannya nggak hilang-hilang sih. Nggak hilang kalau di kakak. Untuk belajar aja sih, kalian bisa beli bukunya gitu. Karena di situ latihannya, soal-soal latihannya cukup menantang. Cukup menantang kalian untuk bisa paham. Oke, untuk persamaan dasar akuntansi dari bukti transaksi ke persamaan dasar, boleh kalau ada yang ingin ditanyakan. Kak, berarti untuk yang kolom Activate yang akun-akunnya berarti kita harus baca soal dulu kan? Iya, Nentuin harus apa-apa. baca soal. Iya tadi apa pertanyaan tadi? Iya. Iya, kita harus membaca soalnya terlebih dahulu. Kadang harus membaca kata per kata supaya tahu ini masuk ke akun mana gitu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak, untuk file Excel-nya itu nanti boleh di-share ya, Kak? Oh, ya oke, di-share nanti. Di Google Drive. Oke, Nanti makasih, Kak. fotoin untuk tugasnya mungkin sekitar ya kalian boleh 15 menit mengerjakannya gitu. Tetap besok aja nanti kakak tanyain satu persatu soal itu apa gitu. Kalau yang nggak tahu, Kak maaf Kak belum ngerti gitu. Ya udah nanti kakak jelasin. Tapi jangan nggak ngerti semua gitu. Yang minimal yang sulit aja. Ya, kalau yang nggak ngerti boleh ditanyain dulu di sini sebelum kalian mengerjakan. Ya, soalnya sama nanti dengan kayak gini.
Ada lagi mau ditanyakan? Boleh nanya untuk yang bayar sewa yang 4 juta itu nggak? Sewa 4 juta. Oh, yang ini ya. Membayar sewa ini bulan berjalan ya, bukan tahun berjalan. Apa yang mau ditanya? Waktu itu pernah dapet soal yang kayak gitu, terus dibilangin temen, karena itu kan masih di awal bulan, untuk bulan itu jadi masuknya sewa dibayar di muka, bukan yang beban, Kak. Awal Eh, bulan? karena karena mungkin maksud dia tuh, karena masih awal bulan kan sewanya tuh belum dipakai, gedungnya tuh belum dipakai gitu. Jadi masih masuk dibayar, dibayar sewa dibayar di muka maksudnya. Jadi yang Sewa. benar masuknya ke sewa, ke beban sewa ya, Kak? Iya, masuknya ke beban sewa. Atau pendapatan diterima di muka nggak sih? Temannya tadi jelasin. Pendapatan sewa diterima di muka. Karena dia beda dengan dibayar di muka. Dia ada. Kalau dia cuman untuk bulan ini atau 1 bulan saja, itu catatnya sebagai beban sewa. Tapi kalau lebih dari 1 bulan, baru dia catatnya sewa dibayar di muka. Tuh. Yang benernya sih beban sewa sih kalau untuk 1 bulan aja. Oke, makasih, Kak. Iya. Ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mana lagi nih ya? Itu besok kita lanjut ke perusahaan jasa. Membahas singgung dikit persamaan dasar, baru masuk ke jurnal. Kalian itu sampai ke jurnal perusahaan dagang ya, karena kakak nanti bakal kasih soal kayak mana ya, PT sejahtera, unduhan. Nah, kayak gini nih soalnya nanti. Ini di perusahaan dagang. Nah, di perusahaan dagang kayak gini. Nah, ini nama-nama akunnya. Nama-nama akunnya udah bahasa Inggris. Mungkin kalian nanti di semester 2 atau enggak, ya semester 2 kali lah ya, untuk itu mungkin kalian udah mulai belajar pakai akun bahasa Inggris. Tuh, kayak gini. Kas kecil, petty cash, cash in bank, kas di bank. Ini kalau bisa udah mulai dihafalin mulai dari sekarang. Ini transaksi perusahaan dagang. Daftar customer, supplier, kayak gini, voucher kas kecil. Itu jurnalnya beda ya, kalau untuk perusahaan dagang, dia pakai jurnal khusus. Nah, makanya kita harus pahami dulu yang perusahaan jasa terlebih dahulu. Kalau jasa udah paham banget, baru kita ke perusahaan dagang kayak gitu.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kakak tutup dulu nanti. Belum ada, Kak. Oke, kalau belum ada, mungkin kakak eh, minta apa ya, on cam dulu untuk dokumentasi. Tuh. Dokumentasi kita. Bentar, Kak, pakai jilbab dulu. Oke. Tunggu ya. Oke. Oke, kakak dokumentasiin dulu. Bentar. 1, 2, 3, bentar. 1, 2, sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk malam hari ini. Selamat hari Minggu. Selamat malam minggunya hari ini. Malam minggu kalian belajar. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Selamat istirahat. Semoga ilmu yang kakak kasih bakal kalian pakai dan bermanfaat. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, boleh nanti kalian chat kakak gitu PC atau di grup juga boleh untuk bertanya. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Oke.